Muncul Dana? Muncul, Bu. Muncul ya. Oke, sekarang yang untuk pemadatan lanjutan ya. Jadi umumnya biasanya karakteristik tanah yang kita akan padatkan itu biasanya tanah lempung. Jadi nanti lihat lagi bagaimana catatan-catatan terutama ya waktu Pak Indra ajarkan terkait sifat-sifat tanah lempung nanti ya yang karakteristik awal, karena nanti kita harus ada data tanah di awal. Nah, nanti gimana nanti kalau itu sudah dipadatkan ya, nanti kita akan bandingkan ya. Jadi harus paham kalau tanah lempung itu begini misalnya ya, mulai dari kadar air misalnya berapa, misalnya yang berat jenisnya berapa ya, kemudian ukuran butirannya berapa. Nah, nanti kita akan compare, bandingkan kalau dia sudah dipadatkan nilainya jadi berapa. Nah, hari ini kalau di minggu kemarin Ibu ajarkan pemadatan dangkalnya yang lab. Ya, kita sudah tonton videonya, prosedurnya, bagaimana parameter data apa yang diperoleh. Nah, ini kita akan pelajari hari ini itu yang di lapangan, ya. Baik nanti yang dangkal atau nanti yang pemadatan dalam. Kita lihat nanti di sini ini apa bedanya. Ya. Nah, ini beberapa catatan untuk yang sifat-sifat tanah lempungnya. Ya, jadi nanti itu kenapa seperti tandanya hilang? Oke. Nah, jadi nanti lihat adalah nilai kadar air ya, makanya ada dua parameter ini nanti yang kalian selalu harus perhatikan ya. Ini jadi konsentrasinya sisi kering yang optimumnya dengan sisi basah yang optimumnya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari susunan ya, jadi kalau dia dipadatkan pada kering optimum, nah itu susunan tanahnya akan tidak tergantung pada jenis pemadatan. Ya, kita ada dua, Ibu udah jelaskan minggu kemarin. Wensen, apa aja jenis pemadatan yang kemarin? Ada dua jenis ya, ingat tak? Apa Wensen? Pemadatan apa? Sarli bisa bantu Sarli? Kan kita bedanya itu dari apa? Kalau kita tinjau. Yang pasti jumlah pukulan ya. 125 ya, pukulannya lebih sedikit, satunya yang besar. Tapi kita ada istilahnya, pemadatan tanah apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Ananda Gusti? Ananda Gusti? Mana orangnya? Ananda Gusti? Menjawab, Bu. Iya, siapa? Saya Bu Fitria. Oke, Fitria apa? Standar proctor test sama modified proctor test. Nah, standar dengan modified. Oke, ya dari jumlah pukulan yang membedakannya. Kemudian kalau lapisan gimana? Tanda Fitria. Masih ingat nggak? Standar berapa lapisan, modified berapa lapisan? Standar 3 lapisan, modified 5 bukan? 5. Ya, jumlah pukulannya juga nanti ya. Nah, jadi ini jangan dilupakan karena ini juga nanti akan kita bandingkan dengan yang pemadatan di lapangan nanti ya. Nah, kemudian kalau kita memperoleh nilai W optimum ya, ini akan mempengaruhi kalau dari karakteristik tanahnya itu ya, susunan tanahnya, kuat geser, kemudian sifat kemampatan tanah. Ya, jadi 3 parameter ini yang akan dipengaruhinya. Jadi kalau ini dari uji yang analisis saringan ya, kita tahu nanti ukuran butirannya gimana. Nah, kuat geser nanti berapa nilainya ya, sifat kemampatan tanah. Ini yang nanti di next week kita belajar yang apa, kompresibilitas ya, tentang konsolidasi ini nanti ya. Kaitannya nanti ke koefisien konsolidasi ya. Ini tidak akan tahu. Ini kira-kira
berapa lama proses waktu bisa tahu ini selesai proses pemanfaatannya. Ya, nah kemudian juga masalah usaha ya, makanya ada kaitannya kan ada energinya yang kecil, ada energinya yang besar, makanya ada standar, ada modified. Ya, jadi nanti kalau dengan usaha pemadatannya yang sama, tapi kadar airnya kita tambah, nah nanti susuran butirannya juga nanti ini akan bertambah. Ya, jadi nanti makanya nilai nanti yang kita akan perhatikan ini, ya posisi apa namanya yang pasti waktu kita melakukan pengujian, nah ini dulu nanti yang kita jadikan acuan. Ya, baik nanti apakah mau dilihat nanti dari karakteristik sifat tanahnya apa. Oke, itu yang kalau kita perhatikan dari sifat tanah lempungnya. Ya, nah ini kalau kita buatkan grafiknya dengan susunan yang tanah, ya jadi yang lengkung pertama, yang ini, ya. Nah, ini kalau usaha pemadatannya rendah. Biasanya ini yang standar, ya. Pemadatan standar. Ini yang pemadatannya tinggi, yang modified. Ya, jadi kalau kita lihat ukuran butirannya yang di awal susunannya seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan pemadatan, itu yang kita ambil di beberapa titik kemarin di ini ya, paling tidak 5, ya. Nanti di sini ada yang di optimumnya, 2 di kiri, nanti 2 di kanan. Nah, jadi setelah nanti dia dipadatkan, nah dia diperoleh jadi seperti ini susunan rongganya. Ya, susunan dari tanahnya. Nah, bedanya kalau dia rendah dengan tinggi, kalau rendah itu kita nggak bisa dapeti mungkin kalau secara strukturnya ya di sini. Nah, susunan dari tanahnya ini ya paling nanti kelihatannya itu di sini ya. Jadi untuk kerapatan dari tanahnya, ukuran rongganya. Nah, kalaupun kita mau tahu, kita mau bandingkan di awal dengan yang di akhir, sekarang itu ada alat ya. Kita bisa lakukan tes. Kalau ini namanya kita nanti pakai alat SEM namanya, ya scanning elektromagnetik. Nah, jadi di sini nanti sampel itu diuji, ya jadi kayak ditaruh kayak di mikroskop gitu. Nah, nanti dengan pembesaran berapa ratus kali, mau 100, 500, 1000, ya. Nah, nanti kita bandingkan ya bahwa kalau yang ini tadi ukuran rongganya lebih besar, kalau yang sudah dipadatkan ini nanti ukuran rongganya lebih kecil. Ya, nah itu bisa kita lakukan di tes yang SEM karena tidak terlihat. Nah, kalau ini tidak terlihat, paling kita lihatnya itu dari nilai ya, dari nilai parameter. Ya, nanti bisa dilihat dari kalau di Ansar bagaimana nanti ya ukuran butirannya. Tapi kalau kita mau secara visual kita lihat jenis tanahnya, ya kita harus lakukan tes SEM nanti. Oke, nah kemudian kalau kita tinjau sifat tanahnya itu bisa dari permeabilitas. Ya, jadi ini berarti dari nilai K-nya. Ya, parameter permeabilitas itu koefisiennya nilai K. Nah, nanti dia ada catatannya di sini, permeabilitas tanah itu akan berkurang seiring dengan penambahan air ya, dengan usaha pemadatan yang sama. Dan dia akan mencapai nilai minimum pada kadar air optimum. Nah, jadi dia seperti ini grafiknya. Ya. Nah, tinggal nanti arah aliran bisa dia horizontal, bisa dia vertikal nanti. Ya, jadi nilainya itu bisa KH atau bisa KP, tergantung waktu kalian ambil sampelnya. Ya, kalau posisi tabung waktu kalian ngambilnya itu tegak seperti ini ya, tabung sampel, berarti ini arah vertikal. Tapi kalau kalian nanti ngambil sampelnya itu secara mendatar ya, berarti nanti koefisien yang diperoleh itu koefisien horizontal nanti. Ya, nah, nanti akan dicek sebelum dilakukan pemadatan. Nah, setelah dilakukan pemadatan, diuji lagi permeabilitas. Nah, itu nilai permeabilitasnya bagaimana? Ya, dengan kaitannya ke kadar air. Oke, kemudian kompresibilitas. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari di minggu depan ya, terkait dengan konsolidasi ini. Ya, terkait dengan konsolidasi.
Jadi kompresibilitas atau bahasanya itu sifat mudah mampat lempung ya, pemampatan tanah. Nah, jadi nanti tergantung nanti berapa tekanan yang diberikan. Ya, ada nilai P-nya itu berapa. Nah, ini catatannya. Jadi kalau tekanannya rendah, lempung yang dipadatkan pada basa optimum akan mempunyai sifat yang lebih kompresibel. Ya, sebaliknya kalau dia tinggi, nah jadi dia tidak mudah mampat. Kemudian tanah lempung juga yang menjadi perhatian itu adalah pengembangannya. Nah, ya, jadi nanti harus kalian lihat juga, mungkin kalau di standar di lab tidak dijelaskan pengujiannya kalau yang untuk pengembangan, ya karena ini ada terkait dengan shrinkage limits-nya. Ya, jadi ada pengujian sendiri. Kalau yang standar kalian lakukan pakai atebak limit cuma dapat parameter PL, LL sama IP. Ya. Nah, nanti kalau mau lihat lebih ke sifat pengembangannya ya atau kembang susutnya harus lakukan pengujian ini. Ya. Ini kalau catatannya. Jadi kalau dia dipadatkan pada kering optimum ya akan lebih besar ya sifat pengembangannya. Nah, kalau pada kering optimum otomatis lempungnya itu kurangan air sehingga dia lebih mudah menyerap air. Makanya nanti sifatnya itu dia lebih mudah mengembang. Oke, kemudian satu lagi sifat tanah lempung yang dipadatkan kalau kita kaitkan dengan kuat geser. Nah, ini yang Bu Awi ya, Bu Awi sudah ajarkan parameter kuat geser ya. Kita akan peroleh ini. Jadi tanah lempung kalau dipadatkan pada kering optimum itu kekuatannya itu lebih tinggi daripada tanah kalau dipadatkan pada nilai basah optimum. Nah, untuk mendapatkan kuat geser ini ada 3 ya pengujiannya ya. Rio ada bisa bantu pengujiannya apa saja kira-kira Rio Agustinus? Uji labnya untuk kuat geser. Apa yang CBR tes itu bukan ya, Bu? CBR jalan. Yang kuat geser. Ada yang tahu nggak? Ada 3 ya pengujiannya ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mafaza bisa bantu? Nggak tahu, Bu. Yang diajarin Bu Awi udah masuk kan? Udah. Nah, apa yang kuat geser nak pengujiannya? Tri Marwansah. Coba siapa yang bisa ini? Serlia. Izin menjawab, Bu. Oke, siapa? Yadi, Bu. Apa Yadi? Uji triaksial, uji UCT sama direct shear, Bu. DS, satu lagi, tadi apa? Ibu terlewat. UCT. UCT apa UCT? Ini direct shear. Ya. Atau geser langsung bahasa Indonesianya. UCT apa UCT? Atau kalau bahasa Indonesianya KTB. Kuat tekan bebas, Bu. Nah, kuat tekan bebas. Ya, jadi parameternya ini mungkin udah dijelasin detail ke Bu Awi. Kalau ini kan sebenarnya triaksial atau DS ini bisa di 3 kondisi ya. Bisa UU, bisa CU, bisa CD, tergantung alat. Ya, kalau kita kan sudah digital ya, alat kita yang baru tuh bisa kondisi yang di sini. Nah, kalau KTB ini yang standar ya, kuat tekan bebas ini standar. Harus paham ya grafik masing-masing yang diperolehnya bagaimana nanti. Ya. Ada yang tahu nggak UU apa UU? Raihanisa, UU apa ya? Jadi misalnya kita melakukan triaksial UU. Nah, apa UU itu? Udah dijelasin sama Bu Awi. Panjangannya aja, Ibu nggak nyinggung ke teori, parameter. UU gimana? Kalau ini kaitannya nanti kalau triaksial itu kita dapat lingkaran Mohr. Ya. Nah, jadi nanti di sini nilai sudut geser ya berapa, yang ini nanti nilai kohesinya, itu triaksial.
Kalau DS kita perolehnya dari di berapa titik ya. Nah, nanti kita sambungkan sama ya. Ini yang kohesi, ini sudut geser. Ya, nah kalau KTB grafiknya itu cenderung dia seperti ini. Kita dapetin itu nilai QU. Ya, QU nanti ini setengah CU. Nah, inilah nilai kohesi Andreevnya. Nah, yang grafik-grafik ini harus paham nanti ya. Lihat lagi catatan yang dijelaskan Bu Awi. Tapi untuk di sini jadi sifatnya nanti kita Ibu cuma ambil kalau kita kaitkan di pemadatan parameternya ya, rumus kuat gesernya nanti dari parameter kohesi sama sudut geser nanti. Ya. Oke, kemudian nah ini sebelum kita ke jenis pemadatan. Tadi Bu sudah jelaskan pemadatan itu dua. Ya, dangkal dengan dalam. Nah, jadi kalau secara di tanah itu ada namanya teknik perbaikan tanah. Nah, ini kalau nanti kalian di semester 6 atau 7 ya atau di 8 nanti ambil mata kuliah pilihan. Ini salah satu mata kuliah pilihan yang geoteknik. Jadi kalau kalian nanti skripsinya mau geoteknik, jadi ini salah satunya ya, ada TPT, nanti ada Mektan lanjut nanti ya, Mektan lanjut mata kuliahnya, kemudian ada pondasi lanjut, ada apa namanya, satu lagi itu kalau kalian program nanti belajar, yang sekarang Ibu lagi ajarkan itu mata kuliahnya Geotek atau analisa numerik dalam geoteknik. Nah di situ diajarin program yang terkait di geoteknik. Nah, jadi kalau nanti ambil skripsi, ya minimal 2-3 mata kuliah pilihan itu sudah kalian ambil, ya syarat. Jadi jangan nanti kalian ngambilnya satu-satu, struktur ngambil, air ngambil, jangan ya, harus fokus ya. Jadi skripsinya nanti pilih, kita ada 5 ya, ada air, ada transport, ada tanah, ada struktur, satu lagi ada jalan. Nah jadi masing-masing itu ada mata kuliah masing-masing. Jadi nanti biasanya ini diambil di semester 5 ke atas. Ya. Oke, nah di teknik perbaikan tanah sendiri ya, jadi salah satu metodenya nanti kalau kalian belajar detail di ini yang secara masuk ke jenis pemadatan dangkal dan dalam itu masuk ke nama perbaikannya itu perbaikan secara mekanis. Jadi banyak perbaikan tanah tuh ya, ada yang secara mekanis, secara kimiawi nanti ya. Nah ini kalau kita lakukan dangkal dengan dalam itu masuk ke mekanis. Nah jadi dia memberikan gaya mekanis dari luar ya untuk sementara. Nah lihat nanti tinggal metodenya ya, kita lihat di lokasi lapangan. Kira-kira ini cukup di pemadatan dangkal kah atau harus ini nggak bisa lagi, harus di pemadatan dalam. Nah, ini jenisnya. Kalau dangkal ini beberapa alat pemadatan yang kita bisa gunakan ya, ada roller, ada reamer, ada vibrator. Nah kalau yang dalam ini kita bisa gunakan yang misalnya konsep perbaikannya itu pre-compression atau orang lebih kenal dengan namanya preloading. Ya, kita kasih beban. Kemudian ada namanya dynamic compaction, vibro-flotation, sama vibro replacement. Nah, kita lihat satu-satu. Ini tipe dari pemadatan. Nah, nanti tinggal konsepnya itu apakah dia statik atau dia nanti vibratory ya. Jadi dia digetarkan ya atau nanti dia yang statik. Nanti makanya di sini sifatnya itu dia vibration, impact, kneading atau dia pressure. Ya nanti tergantung alatnya ini lebih banyaknya kemana, ataukah yang getar, vibration, atau dia hanya berdasarkan pressure, berdasarkan tekanan ya. Nah, ini konsep dari jenis pemadatannya. Nah ini yang pemadatan dangkal. Jadi beberapa alatnya itu roller atau dikenal dengan mesin penggilas. Jadi ada jenisnya itu smooth wheel roller, ada pneumatic tire roller, ada seat foot roller. Jadi masing-masing alat ini dia mempunyai
kegunaan, sama nanti dia juga tidak bisa di semua jenis tanah ya. Jadi nanti ada lihat juga nanti, makanya waktu di awal kita harus tahu dulu ini klasifikasi tanahnya masuk jenis tanah yang mana, baru nanti bisa kita kita putuskan kira-kira untuk pemadatan dangkal ini kita mau pakai alatnya apa, roller kah atau remer nanti. Jadi kita kasih dia dengan pemberat, mungkin termasuk tanahnya itu sudah agak keras ya, jadi kayaknya dengan remer untuk memadatkannya ya, atau vibrator ya, jadi yang digetarkan. Nah biasanya ini kalau dia jenis tanahnya berbutir ya, vibrator roller atau smooth drum vibrator ya, kemudian atau vibrator pneumatic. Jadi masing-masing alat ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Coba kita lihat di contohnya. Kalau di mata kuliah rasanya ada satu mata kuliah ya, mungkin karena mata kuliah kalian ini agak baru, Ibu lupa mata kuliahnya apa, jadi nanti kalian memang satu mata kuliah itu khusus mempelajari alat-alat berat ya, alat-alat berat yang ada di teknik sipil, itu nanti dipelajari detail ya, semuanya ada di satu mata kuliah itu. Nah ini yang smooth wheel roller, jadi ini bisa kita gunakan di semua jenis tanah ya, jadi mau yang agak berbutir halus, berbutir kasar, atau kayak lempung, atau yang agak berpasiran, nah itu bisa ya. Jadi tapi ini tadi kendalanya ya kedalaman ya, kedalamannya itu cuma bisa 200 sampai 300 mm ya. Tekanan bannya itu, jadi kalau kita gerakan alat di sini ya, compaction untuk ke bawahnya itu bisa sampai di 380 kPa. Hanya dia dikatakan di sini smooth wheel roller. Nah, ini yang namanya pneumatic tire roller. Jadi biasanya penggilasnya itu dia roda karet ya. Jadi 80% total areanya itu nanti akan tertutup oleh roda. Nah, tekanannya lebih besar. Ya, bisa sampai 700 kPa. Tekanan yang untuk pemadatan di bawahnya itu bisa sampai 700 kPa. Kemudian ini yang ship put roller. Jadi dia kayak ada kaki ya. Nah, kayak ada kaki-kaki seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah klasifikasikan tanahnya, kemudian kita peroleh, oh ini jenisnya lempung, kemudian dia agak berlanau. Nah, bisa kita gunakan yang siput roller. Jadi dia terdiri dari drum baja, ini agak berongga ya, antar ininya ya, dilapisi nanti kayak ada kaki-kaki. Ya, kaki-kaki baja ini yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, tekanannya bisa lebih besar, bisa sampai 7.000 kPa. Ya, tekanan kalau kita pemadatan, kita gunakan alat ini ke bawahnya itu bisa sampai 7.000 kPa. Oke, kemudian thumping foot roller. Ini mirip dengan yang ship foot roller ini. Ya, dia bisa menggilas 40% dari total area yang tertutup ya. Nah, cuma kalau secara tekanan, nah ini dia lebih besar ya, untuk tekanan yang di bawahnya, pemadatan efek ke bawahnya itu bisa sampai 8.400. Kalau ini tadi cuma sampai 7.000. Jadi makanya spesifikasi alat masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kemudian vibrator. Ya, nah kalau vibrator ini alatnya itu digetarkan. Ya, jadi misalnya kita gunakan smooth drum vibrator. Nah, ini cocok kalau jenis tanahnya itu granuler ya. Jadi agak ada lempung, agak ada lanaunya. Ya. Kemudian vibrator yang pneumatik. Nah, ini kalau granulernya itu agak lebih tebal. Jadi ada catatannya pada saat kita mau melakukan pemadatan, ya. Jadi yang harus diperhatikan apa? Pertama karakteristik mesinnya, ya, berat, ukuran, rentang frekuensi. Karena kalau tadi ditampilkan kan ini beda-beda merek ya. Nah ini merek apa? Kemudian ini juga ini merek apa? Ya spesifikasi alatnya ini juga nanti ini merek apa? Itu juga mempengaruhi. Ya karakteristik dari mesinnya. Jadi biasanya nanti pada saat kita akan gunakan alat itu, ya perusahaan akan mengeluarkan ya catatan dari mesin itu.
Ya, dia bisa sampai apa, kelebihannya, outputnya apa gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa pastikan nanti ini, berarti kita akan tentukan nanti, kita akan gunakan alatnya apa nanti. Nah, baru nanti karakteristik ya, ini sangat penting. Ya, jadi sifat tanah di awal ya, kepadatan awal, ukuran butiran, bentuknya, kadar airnya, nah itu semua harus didata. Ya, nanti setelah dia dipadatkan juga nanti dicek lagi. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan, nah ini sangat penting ya, karena ini ya tergantung operatornya ya yang menggunakan alat beratnya. Jadi kita harus tahu nih jumlah lintasannya berapa, tebal lapisan yang mau dipadatkan itu berapa. Ya, frekuensi dari operasi vibrator, ya kecepatan lintasan, ya dengan jadi ada luasan zona nanti, ya ini berapa hari bisa selesai. Oke, nah ini kalau kita kaitkan jumlah lintasan terhadap tebal lapisan yang dipadatkan, misalnya kita gunakan ini mesin pemadatnya sama, kemudian jenis tanahnya sama. Ya, jadi misalnya alat tadi pertama dia 2 lintasan. Nah, bentuk grafiknya akan seperti ini nanti. Ya, kalau kita gambarkan. Ya, ini kalau yang dia 15 lintasan. Nah, ya berat volume kering ininya sama kerapatan relatif di sini DR ya, sampai ini yang 45 lintasan. Jadi kalau kalian lihat di sini kerapatan DR-nya jadi lebih besar ya, lebih berat. Nah, rumus DR nanti lihat lagi catatan DR ini kerapatan relatif Hillman. Kira-kira kita lakukan uji apa ya? Kita biar tahu untuk nilai kerapatan relatif itu. Sudah dijelasin sama Pak Indra. Sip analisis. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sip analisis. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, singkatannya ini. Analisis saringan ya? Analisis saringan. Udah dikasih clue kayak gitu baru bisa jawab. Nah, nanti di analisis saringan ini kan kita peroleh ya keseragaman butiran tanah ya. Nanti ada D0, ada D10, enggak ada D0, D30 sama D60. Nah, nanti ke sini rumusnya. Ya, jadi nanti kita gambarkan, nah kita peroleh ini, tahu nanti kerapatannya bagaimana ya, relatifnya bagaimana. Jadi semakin banyak jumlah lintasan, ya berarti kalau kita alat itu bergeraknya semakin banyak, ya otomatis kerapatan relatifnya juga nanti akan semakin besar. Jadi kalau kita kaitkan lagi ke susunan tanahnya, ya otomatis akan lebih padat. Ya, akan lebih rongga-rongganya itu jadi nanti akan lebih tertutup dari susunan tanah. Oke, nah kemudian kita perlu juga melakukan kontrol pemadatan ya. Nah, jadi selain pengujian kita yang di lab ya, kita peroleh tadi yang pemadatan standar atau yang nanti kalian gunakan pemadatan modified. Nah, itu bisa kita, kalau di lapangan, nanti bisa dua ini ya, kita lakukan pemadatan ya, sand cone sama pakai rubber balance method. Nah, jadi kita bisa lakukan ini di lapangan. Jadi kita gunakan alat ini, kita dapat datanya. Ya, kemudian satu lagi namanya nuclear density test. Ya, jadi nanti pasang ya, ini di lokasi yang kita padatkan. Ya, nah nanti ini ada bacaannya. Ini kalau sudah digital ya enak. Kalau yang ini masih manual ya, Senker method ya. Ini catatannya rasanya ada. Nah, ya. Jadi nanti baik metode 1 dengan yang metode 2 ya, rubber balance method, nanti itu kita lakukan pemindahan tanah sistem metodenya ya. Jadi kita gali pada pembukaan tanah yang sudah dipadatkan. Nah, ditentukan cek kadar airnya, ya kita tentukan dulu ini berapa nilainya. Kemudian ukur volume tanah yang digali. Nah, kalau untuk sand cone,
biasanya itu untuk misalnya kalau jenisnya pasir kering ya, yang telah diketahui berat volumenya itu dituang keluar lewat kerucut ke dalam lubang di permukaan tanah. Ya, dengan catatan volume lubang itu sudah kita tentukan di mana posisinya. Nah, baru nanti berat pasir dalam lubang dan berat volumenya kita akan peroleh. Tapi kalau dia rubber balloon ini, itu dia langsung ya dari pengembangan balon yang mengisi lubang galian. Nah, baru nanti akan diperoleh berat volume basah dan berat volume kering. Jadi nanti kalau yang ini tergantung dari yang ini ya, nanti berapa banyak yang keluar, sama yang ini kita harus cek satu-satu jadi manual. Tapi kalau kita pakai rubber ini, dia ada bacaan ya dari pump yang di sini ya, di sini ada bacaannya. Ya, dari sini kita bisa tahu nilainya. Nah ini kalau di lapangan. Ya kalau yang ini lebih enak lagi, kalau yang ini karena dia langsung ada data di sini. Ya tinggal kita letakkan oke, ini di sini, pasang alat ini ya. Kemudian nanti akan dibaca. Ya kedalaman tadi tentukan berapa ya. Nah, nanti di sini ada sensornya. Ya ada radiasinya. Nah, nanti akan diperoleh bacaan ininya. Nah, itu ya beda kalau kita manual dengan yang kita sudah digital. Nah, ini tadi ya yang kalau yang Sencon ya, ini yang rubber. Oke. Nah, kemudian kita kontrol nanti pemadatannya. Ya, jadi kita kan waktu di awal kita sudah dapat data awal ya. Waktu di awal kita sudah ambil datanya, hitung. Nah, kemudian nanti setelah dipadatkan, nah dengan yang data tadi mau pakai yang Sencon apa yang rubber tadi, nanti kita uji juga memang hasil dari lapangannya, kita ambil uji lagi di lab. Nah, nanti bandingkan ya. Kira-kira kita peroleh berat keringnya itu berapa kalau di lapangan sama W optimumnya itu berapa yang di lapangan ya dengan yang dipadatkan. Nah, nanti bandingkan. Nah, ini yang penting. Jangan nanti sebelum dipadatkan nilainya itu ternyata lebih kecil ya dari yang sebelum dipadatkan. Berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah kita mungkin pengambilan data yang di sini. Ya, nah, tipikal grafik juga Ibu sudah singgung ya minggu kemarin bagaimana ya kalau tanahnya lempung, tipikal curve-nya bagaimana, kalau yang pasir bagaimana, ya kalau yang kita lakukan standar bagaimana, ya, nah itu juga nanti harus dianalisa nanti, ya grafiknya. Kemudian gambarnya juga, ya gambarnya juga Ibu sudah jelaskan. Ini tidak bisa disambung langsung ya, kita harus gunakan memang ada yang pakai yang lengkung ya, penggaris lengkung itu. Oke, nah ini nanti soal, ya ini tugas ya nanti ya. Coba nanti kalian gambarkan berat volume kering dan kadar air tanah yang dipadatkan. Nah, ini nanti digabung dengan yang tugas konsul. Nah, ini tugas 1 ya. Nanti digabung di soal satunya. Nah, gabung nanti dengan yang di minggu depan. Jadi nanti coba kalian gambarkan, kemudian hitung nanti berat volume keringnya dengan W optimumnya. Ya, gambar dry-nya. Oke, nah untuk pemadatan dalam, ada pertanyaan enggak sampai sini? Kira-kira? Yang untuk dangkal? Wulan, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, kalau enggak kita lihat videonya dulu ya, biar kalian dapat gambaran kalau di lapangannya itu bagaimana. Ibu, mana tadi videonya ya? Sebenarnya videonya banyak ya, bisa kalian lihat. Ketik aja misalnya alatnya apa tadi ya, smooth wheel roller. Misalnya ini kalau Ibu ambil contohnya yang vibratory ya. Muncul enggak, Nak? Muncul, Bu. Muncul ya. Coba Ibu flex sebentar. Suaranya muncul nggak? Suaranya muncul nggak? Nggak masuk, Bu. Hah? Nggak masuk, Bu. Di minggu kemarin itu coba Ibu stop
Syaratnya itu gimana ya? Waktu ambil ini, ngeklik yang share, oh ini nah share sound ya. Oke, share sound, share. Coba. Muncul nggak suaranya, Nak? Muncul, Bu. Muncul ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini yang vibratory. Ibu playkan. Oke, ini ya.
Oke, itu sudah dilihat ya videonya ya. Maksud Ibu dapat gambaran kira-kira kalau di lapangannya itu bagaimana. Ya sebenarnya banyak, nanti kalian bisa lihat ya video misalnya dengan alat yang lain itu apa. Oke, sekarang Ibu lanjutkan mana tadi materinya. Ya. Muncul dana. Ibu beda ya. Ibu stop share. Share screen. Muncul enggak layarnya? Muncul, Bu. Muncul ya. Tadi sampai sini. Oke, ini yang kontrol dari tugas nih ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan termasuk pemadatan pemadatan juga. Kalau yang tadi dangkal ya, kita gunakan beberapa alat. Ini kalau dia yang pemadatannya dalam ya. Berarti kalau secara kedalaman dia bisa lebih mungkin dari 5 meter ya. Kalau yang dangkal itu mungkin sampai 3 meter, 4 meter ke bawah. Nah, pertama itu bisa yang pre-compression atau preloading. Jadi kita beri beban sementara ya. Jadi nanti ini fungsinya untuk mengurangi penurunan pada saat konstruksi itu sudah dibangun. Ya, kemudian ada dynamic compaction, ada fibro ini ada dua ya, fibro flotation atau fibro replacement ya. Jadi dia berbentuk kayak kolom tanah ya. Jadi kita ada buat kolom-kolom. Nah, nanti kalau fibro replacement itu sama konsepnya, tinggal yang kita ini nanti materialnya diganti dengan apa ya. Nah, kita lihat yang preloading ya. Jadi ini yang tanah nanti yang akan dipadatkan. Nah, ini yang kita tambahkan preloadnya. Nah, jadi nanti pada saat beban sementara itu melebihi batas area konstruksi, nah biasanya itu merupakan sucatnya atau beban tambahan. Jadi biasanya tanah akan mengalami yang ada kondisi UC. Nah, kita akan lihat ya apabila nanti kalian mengenal istilah normally consolidated atau nanti kondisinya UC nanti yang over consolidated. Ya, nah, jadi kalau compression atau pemadatan untuk tanah over consolidated ini akan lebih kecil kalau dengan kondisi yang NC. Ya, nilai compressionnya mau dari nilai CV, dari nilai angka pori atau nanti dari nilai parameter MP-nya, ya nilainya akan lebih kecil. Ya, nah, kemudian aplikasi dari preloading ini fokusnya ya untuk mengurangi penurunan. Makanya kalau ini selalu akan dilakukan uji konsolidasi, karena dari pengujian konsolidasi kita mempelajari fleksibilitas, itu kita akan tahu kira-kira ini penurunannya berapa besar nilai S-nya, termasuk juga nanti waktunya ini berapa lama. Ya, jadi misalnya dalam setahun ini penurunannya sebesar 2 cm misalnya. Nah, itu minggu depannya kita pelajari ya, belajar di konsolidasi. Ya, kemudian mengurangi juga secondary compression ya dari pengujian konsolidasi ya, densification, kemudian nah terutama ini improve bearing capacity ya atau nilai kapasitas dukung tanahnya. Ini kalau nanti kalian belajar di fondasi. Nah, fondasi ini kalian belajar nanti cara menghitung kapasitas dukung tanah itu ya, bearing capacity. Oke, nah ini yang preloading ya. Kemudian ini yang dynamic compaction. Ini dynamic compaction. Jadi kalau dynamic compaction ini pemadatan dalamnya. Jadi kita membuat kayak lubang ya. Nah, ada ini dengan nanti diameternya itu kita tentukan, jarak antar ini kita tentukan ya, ada hitungannya. Ya, jadi nanti tergantung dengan kalau di sini namanya pounder
ponder atau tempernya. Ya, jadi nanti ini akan dijatuhkan ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan dijatuhkan ke bawah hasilnya ini ya. Nah, nanti impact-nya kalau kita gambarkan ininya, ini kira-kira sampai di kedalaman berapa nanti ya pemadatannya. Ya, jadi ini di hasil dari impact yang ini. Makanya kan kalau di awal tadi kan Ibu sudah jelaskan konsep compaction tadi kan ada 4 ya, impact atau vibrate ya, atau yang kneading ya, atau satu lagi yang pressure yang tekanan. Nah, mana nanti yang tergantung alat yang kita gunakan ya. Kalau ini yang impact ya, prosesnya yang impact. Nah, ini kalau ini kan diilustrasikan. Jadi ini yang tadi atau tikungan atau jenis tanah lunaknya, tanah yang tidak baiknya yang kita mau padatkan ya. Ini yang sudah ketemu tanah kerasnya. Nah, jadi ini kita gunakan temper ini tadi ya. Jadi dibuat semacam seperti ini ya. Nanti ada jarak masing-masing. Nah, dengan yang ponder ini ya, misalnya tergantung juga alat ya, spesifikasi alat yang ini ya, mereknya ini bisa sampai di berapa ton. Misalnya ini bisa sampai 5 sampai 30 ton. Nah, jatuhnya dropnya itu bisa dari tinggi yang ke sininya itu bisa 10 sampai 30 meter. Nah, jadi pada saat kita jatuhkan ke sini, nah nanti ada gambar ada pemadatannya itu diharapkan dia seperti ini ya, sampai kita perkirakan ini kira-kira di kedalaman berapa. Kalau kalian belajar ini mungkin di waktu belajar di tekanan tanah ya, di tekanan tanah kalau digambarkan yang penyebaran tekanan tuh yang seperti ini. Nah, nanti lihat lagi yang catatan ininya. Nah, diharapkan ini ya kaitannya tuh ke sini. Alat ini konsepnya pakai itu. Jadi dengan jarak yang ini nanti diperoleh kedalaman ini, dengan jarak yang ini diperoleh kedalaman ini. Makanya terkait dengan ini ya, berat sama tinggi jatuhnya. Jadi nanti di sini ada rumusan sendiri. Ini cuma Ibu ambil poin penting saja ya. Jadi kedalaman tanah yang kita mau desain nanti sampai kira-kira ini untuk ketemu tanah keras, itu kita desain. Ya, jadi kita bisa tahu misalnya tadi berat pemukulnya berapa ton, ya, tinggi jatuhnya berapa ton. Jadi misal kalau alat ini tadi bisa di 30, tinggi jatuhnya bisa 10 sampai 30. Misalnya 30 ton, tinggi jatuhnya sampai 30, kita ambil maksimal ya. Nah, coba kalian hitung. Nah, kira-kira dapat D-nya berapa kedalamannya? Coba Anissa, kira-kira dapat D-nya berapa? Raihanisa Fitri. Masukin angka ini, dapat D-nya berapa kedalaman? Anissa atau Raihanisa, Bu? Raihanisa. Oh. Tadi W-nya 30, hanya 30 kan, Bu? Ya, akar setengah ya. Atau akar itu ya. Kita kedalamannya bisa sampai di berapa? Dapat D-nya di sini berapa? D-nya. Misalnya kita ambil ini 30, ininya 30. Nah, D di situ kedalamannya bisa sampai berapa? 15. Nah, sampai di 15 meter bisa ya ininya. Nah, nanti juga korelasinya di waktu kita uji soil di awal ya. Nah, soil di awal kita kan lakukan soil investigation. Misalnya kita mau SPT atau CPT nanti dari sondir ya. Nah, kita tahu kan ini kedalaman berapa tanah kerasnya. Nah, nanti dicek ya. Ini kita tentukan untuk yang di sini syarat ininya ya. Bahwa benar kedalaman yang kita lakukan itu nanti yang kita akan peroleh itu benar. Nah, detail ini sebenarnya nanti akan kalau dijelaskan, misalnya kita ambil nanti ada studi kasus, itu kalau kalian ngambil di mata kuliah nanti yang teknik perbaikan tanah, ya. Jadi nanti didesain betul, ya satu lokasi, ya tanahnya awal gimana, kemudian kita rancang seperti ini bagaimana, ya. Itu di teknik di TPT nanti kalian belajar. Ini itu cuma ambil poin pentingnya, ya. Oke, nah kemudian
ada lagi tadi namanya fibroplotation. Nanti ada dua, bisa dia dry atau bisa nanti wet. Bedanya apa? Bedanya nanti wet sama dry itu kalau dia dry, wet itu kita pakai air ya. Nah, tapi kalau dia dry, air itu diganti dengan udara. Ya, jadi nanti alat diturunkan ke dalam tanah. Nah, nanti kalau dia wet, nah ini disemprot dengan air. Ya, nah tekanannya nanti lihat berapa yang disesuaikan karena kita terkait dengan kedalaman yang kita mau padatkan. Nah, nanti semprotan air ini yang akan menyebabkan kondisi cair pada tanah. Ya, jadi nanti memungkinkan alatnya itu masuk lebih dalam. Nah, baru nanti kita masukkan materialnya yang untuk sebagai penguat dari tanahnya. Ya, kemudian nanti alatnya itu diangkat secara bertahap. Begitu juga kalau kita gunakan udara ya, sama konsepnya. Oke, nah ini konsepnya. Ya, jadi panjangnya itu bisa 2-3 meter, diameternya itu sampai bisa 1,5 meter, nah berat meshnya itu bisa sampai di 2 ton. Ya, jadi nanti tinggal pada saat kita mau fibroplotation ini mau yang wet atau nanti yang dry, ya mau pakai medianya yang di sini air atau nanti yang udara. Nah, dia seperti ini. Ya, jadi kita buat dulu. Nah, sampai ketemu di sini yang tanah kerasnya. Nah, nanti ini kita angkat, ya alatnya kita angkat. Nah, ini kita masukkan, ya material yang sesuai nanti dengan yang tanah yang kita mau perbaiki ini. Ya, nah, jadi nanti ini kita padatkan, masukkan lagi, kita padatkan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, itu yang fibroplotation. Nah, ini ya fibroplotation atau dia ada orang nyebutnya sebagai stone column. Jadi tadi dibuat kayak kedalaman, ya. Kemudian kita tambahkan lagi material-material seperti ini. Ya, tinggal nanti apakah mau pakai air atau nanti pakai yang udara, tergantung alatnya juga, ya alat yang di sini. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Ini yang fibroplotation. Nah, ini yang fibro replacement. Ya, sama seperti yang sebenarnya fibroplotation. Cuma placement ini lebih dikenal dengan stone column. Jadi kita materialnya itu kita ganti. Ya, jadi dia menggunakan kombinasi ya. Dari fibroplotation. Misalnya kita tambahkan dia gravel nanti. Ya, jadi tidak harus itu. Ya, malah sekarang kan banyak sudah yang kalau terkait dengan material yang ringan misalnya ya, yang memang bisa berkorelasi atau berinteraksi ya, ada pengaruhnya itu dengan tanah. Nah, ini kita bisa ganti ya, kira-kira materialnya apa bahannya. Malah kalau sekarang kan sudah, kalau dari proses ada yang perbaikan tanah yang lain kayak stabilisasi, nah itu sudah gunakan yang jalan itu campurannya udah pakai sampah plastik. Ya, nah begitu juga seperti ini ya, pemadatan. Misalnya materialnya ini bisa sesuai untuk ke pemadatan, ini kita bisa ganti. Ya, ini kontrolnya. Oke, sebelum di sini mungkin Ibu lihatkan satu video lagi yang terkait yang stone column ini ya, yang dynamic compaction, Mana ini Ibu stop share. Ini videonya tadi di yang dynamic compaction. Share screen, ini share sound, dynamic compaction. Sudah. Layar videonya muncul nggak? Muncul ya, coba Ibu putar.
Nah, itu yang gambaran dinamiknya ya. Oke, ada satu lagi, ntar ini bisa dibuka. Oke, share screen lagi, ada satu yang stone column ya, biar kalian bisa lihat gambaran kalau di lapangan yang mana ini stone column. Klik share sound. Oke, muncul ya. Oke, book play. Oh, dia memang gak ada suara ya. Suaranya. Oke, itu ya. Jadi nanti metodenya apa? Nah, kemudian memadatkan juga bertahap ya, tidak langsung. Ya, karena kan kalau lapisan juga dia per layer. Oke, itu contoh yang stone column ya, fibro stone column. Oke, nah itu Ibu harap dapat gambaran ya, video gimana kalau yang tadi pemadatan dangkal ya, kalau sama yang pemadatan dalam. Oke, Ibu lanjut lagi materi, dikit lagi tadi ini ya. Muncul ya materinya ya. Tadi sampai mana? Nah ini ya, jadi nanti pemadatan juga kita harus kontrol ya kualitasnya. Jadi nanti ada beberapa alat di sini ya pengujiannya. Kalau yang dalam
Yang dangkal tadi kan kita bisa pakai yang yang rubber column atau sandcone tadi ya. Nah, kalau yang dalam ini misalnya kita gunakan DCPT atau Dynamic Cone Penetrometer Test, SPT, ya, Standard Penetration Test, PMT, Pressure Meter Test, DMT, Dilatometer Test. Kemudian ada ini lagi namanya Shear Web Velocity. Kita lihat satu-satu alatnya. Nah, ini yang DMT, ya, Dilatometer Test, ya, PMT yang Pressure Meter Test. Jadi ini punya ya spesifikasi masing-masing ya. Alat ini punya inian sendiri. Jadi nanti ada bacaannya langsung semua ini digital. Ya, nanti di mana area yang dipadatkan, nah, nanti kita uji gunakan beberapa alat ini, ya, atau nanti yang SPT, ya, atau DCPT, ya. Kalau ini Standard Penetration Test yang bor ya, nah, ini berarti kita akan peroleh sampel tanah tak terganggu, ya, atau undisturbed soil. Nah, nanti tergantung sampai berapa kedalaman, ya, bornya. Kemudian DCPT, ya, Cone Penetration Test. Nah, yang di sini yang kalau kita mau tahu atau sondir ya, lebih orang kenalnya itu dengan kalimat sondir ya, tes sondir. Tahu nanti di sini kira-kira lapisan tanah kerasnya itu di 10 meter, nanti atau di 11 meter gitu. Ya, ini biasanya 2 ini selalu ya. Tes itu sangat diperlukan. Oke, kemudian ini yang pengujiannya ada yang namanya downhole. Ya, jadi kita kayak buat lubang, nanti ada namanya shear web velocity. Nah, ini sangat diperlukan kalau memang downhole ini atau area itu mungkin masuk wilayahnya itu kayak masuk gempa. Ya, nah, ini perlu ya, perlu lakukan uji shear web velocity. Ya, jadi nanti bacaannya kita masukkan ya di berapa kedalaman ini. Nah, nanti dia akan digital ya bacaannya ya. Jadi nanti ada ke sini. Nah, makanya tergantung semua alat ini ya, baik DCPT, SPT, PMT semua, baik itu juga alat lab. Jadi sebelum kita melakukan ini, yang pasti kan dia ada manual masing-masing. Ya, ada prosedur pengujian alatnya itu masing-masing, itu yang harus diperhatikan juga. Makanya orang yang mengoperasikan ini tidak sembarang. Ya, harus memang benar yang sudah profesional. Nah, kemudian karena ini terkait bacaan data, ini ada bacaan data ya, nanti grafiknya bagaimana, terutama kalau yang ini. Nah, ini kan ada bacaan data nanti ya, terkait yang dirumus yang di sini bagaimana, ya reading di sini ya. Nah, makanya waktu yang alat di sini sama reading di sini ini harus dilihat dulu nanti benar enggak bacaannya. Nah, gimana ngeceknya itu ada istilah namanya kalibrasi. Ini selalu. Ya, jadi baik nanti kalian nanti mau uji lab ya ataupun nanti uji nanti yang di lapangan harus kalibrasi dulu. Ya, karena terkait nanti bacaan di sini. Ya, benar tidak. Nah, karena kenapa? Karena kan data yang hasil dari sini ini yang kita akan analisa. Ini yang kita akan gambarkan nanti W optimumnya bagaimana kalau kita kaitkan nilai gamma D sama W optimum ya, karena di sini pemadatan ya. Nah, ini kita akan lihat nanti di sini bagaimana. Baru nanti parameter tambahannya, karakteristik tanah ya, mau dicek dari kuat geser, mau dicek dari konsolidasi, atau mau dicek dari permeabilitasnya. Ya, jadi semuanya itu, jadi alat itu kuncinya nanti harus kalibrasi. Ya. Nah, ini kalau yang uji untuk dalam, kalau dia yang untuk pemadatannya yang dalam, ya kontrol kualitasnya. Oke, masih ada lagi nggak? Saya selesai. Oke, itu materi yang untuk di pemadatan. Stop share dulu. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak sampai sini? Oke, siapa? Wensen, ya. Video yang mana?
Ya, fibroplotation, oke. Ya. Nah, yang ini ya. Prinsip kerjanya ya. Bukan masalah isinya ya. Fibroplotation itu baik dia wet atau dry itu adalah prinsip kerjanya. Jadi yang membedakannya nanti adalah untuk masukkan alat yang ini. Nah, jadi nanti kira-kira waktu masukin alat yang di sini, kita kan mau masukin alat ini nih. Ya. Nah, kira-kira untuk masukin ini kira-kira bisa pakai air saja kah? Misalnya tergantung tanahnya ya. Oh, dengan air saja dia bisa nih masuk. Nah, tapi rupanya mungkin dengan air dia mungkin tanahnya yang tadi ya agak apa namanya kalau dia sudah agak berpasiran atau apa kan agak susah ya kalau kita kasih air. Nah, mungkinnya makanya kita ganti nanti dengan udara yang di sini. Jadi yang di sisi di sini kita beri tekanan waktu masuk alat yang ini, kita ganti dia dengan udara sampai dia mencapai kedalaman tanah keras yang di sini. Nah, jadi itu fungsinya hanya untuk baik membedakan wet sama dry itu agar apa namanya alat penggetarnya itu kita bisa masukkan sampai yang di tanah keras. Nah, tinggal nanti di samping apa pada sama masukannya tuh pakai media air atau nanti medianya itu udara. Sedangkan kalau kita sudah buat kita dapatkan lubang dia seperti ini ya. Nah, kita sudah dapatkan seperti ini, nah baru kita isi material ini nanti. Nah, jadi konsep prinsip kerja awalnya itu ya mau air untuk memasukkan di sini. Ya kadang kalau dia tanahnya yang bagaimana itu tidak bisa dia dengan air. Ya, ini sebenarnya ada videonya, coba Ibu nggak ketemu di mana. Ya, yang metode yang air ya. Sebenarnya nanti bisa kalian lihat di internet ya, bisa dilihat videonya. Nah, beda nanti yang air dengan ini. Kalau yang air ya otomatis sininya banyak airnya nanti. Ya, kalau yang udara, nah dia beri tekanan untuk yang di sini. Ya, jadi ada tambahan untuk yang di sininya itu dia kasih tekanannya untuk udara. Oke, Wenset. Ya, sampai kita peroleh lapisan tanah keras yang di sini. Karena kan tujuan kita itu kan kita mau memadatkan yang ini ya. Tanah yang kuning yang di sini kan ini yang tanah lunaknya. Ya, tanah yang perlu diperbaiki. Oke, pertanyaannya bagus. Cewek satu lagi. Siapa yang mau nanya? Yang cewek. Ayo, siapa? Nah, kalau kalian belajar nanti di teknik perbaikan tanah, itu banyak ya metode-metode perbaikan ya. Sampai nanti kalian benar-benar ngitung. Ya, nah, mata kuliah untuk itu namanya TPT, ya, teknik perbaikan tanah. Yang lagi sekarang, jadi sekarang ini lagi jalan 2 mata kuliah itu, teknik perbaikan tanah dengan Anum Geotek yang program. Ada pertanyaan enggak? Nabila? Mau nanya apa, Nabila? Untuk saat ini belum ada, Bu. Belum. Yang lain? Ya. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa namanya? Fitria, Bu, Lintang. Oke, Fitria Putri Lintang. Untuk pemadatan dangkal di lapangan itu, Bu, kan tadi ada contoh grafik 2 lintasan, 5 lintasan, 15 sama 45. Itu batasnya maksimum 45 atau gimana, Bu? Ada ini nggak, Bu, aturan tertentu untuk lintasannya, Bu? Kalau jumlah lintasan, ini tadi ya, makanya kalian harus lihat variabel yang mempengaruhi pemadatan. Jadi nanti lihat dulu, nanti mesin pemadat itu, pertama kan tahu dari tanah ya. Oke, tanahnya misalnya apa? Misalnya lempung nih. Kalau yang di awal kan, misalnya smooth wheel roller, ini untuk semua jenis tanah. Nah, ini juga nanti kira-kira dengan kita mau memadatkan kedalamannya anggaplah sampai di 3 meter ya dengan tekanan yang di sini, nah kira-kira berapa banyak ya lintasan yang diperlukan. Jadi juga nanti lihat apa alat ini sendiri, ini punya dia bisa sampai di berapa lintasan
ini juga kan ada keterbatasan ya. Jadi pengaruh dari tekanan yang di sini, jadi dia cuma bisa di kedalaman berapa. Ya makanya di sini kan dibuat catatan. Nah, ya karakteristik dari mesin pepadatnya ya. Jadi berat, ukuran dan rentang frekuensi ini jadi mempunyai masing-masing ya spesifikasi alat masing-masing, karena dari sini kita bisa tahu nanti kira-kira jumlah lapisannya berapa, jumlah lintasannya itu berapa. Kalau grafik ini cuma membandingkan atau memperlihatkan bahwa dengan semakin banyak lintasan, otomatis yang dipadatkan itu nanti akan jadi lebih padat gitu. Ya kalau dari secara susunan tanahnya itu nanti dia akan lebih rongga-rongganya itu nanti lebih tertutup. Ya, jadi tidak misalnya dengan 2 lapisan saja setelah kalian hitung itu sudah padat, ya sudah. Ya, tapi misalnya pakai alat apa misalnya, tapi misalnya oh ini belum padat tanahnya itu mungkin dia agak lebih ini, makanya harus perlu sampai 45 lapisan, boleh. Ya mungkin 45 lapisan juga lintasan masih belum padat, ditambah lagi nanti bisa ya Fitria ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Tadi Izin ada bertanya, satu Bu. tugas ya, soalnya ya. Oke. Siapa? Mana yang hidup? Izin bertanya, Bu. Bagas Kutawardani, Bu, dari kelas A Oke. Palembang. Bagas. Kan itu kan tadi kan terjadi pemadatan, Bu. Nah, misalnya tiba-tiba atau ketika selesai pemadatan itu terjadi hujan atau gimana, Bu, itu perlu dipadatkan lagi nggak, Bu? Nah itu tadi nanti lihat lagi, makanya kan ada dua kontrol ya. Kalau yang untuk pemadatan dangkal, ini kontrolnya ya, alatnya kita bisa gunakan Senken, rubber atau yang nuclear density test. Jadi kalau di sini kan dari nilai densitasnya ya, nilai densitinya diperoleh. Jadi nanti setelah hujan yang kalau memang bisa ini nanti diuji lagi dulu. Ya ini kontrol pemadatannya. Nah, kalau kita lakukan pemadatan yang dalam, nah, ujinya tadi ya, yang mau PMT, pakai DMT, ya atau SPT segala macam, nah, itu tetap itu yang kontrolnya. Jadi kita harus tetap cek, ya karena kan kalau kita melakukan pemadatan itu pun sudah dijadwalkan. Nah, kalau kalian belajar di manajemen, nah, kalian belajar time schedule. Kalian buat apa namanya kurva S. Nah itu kan satu project ini misalnya kita mau pakai alat ini, nah ya misalnya pakai tamping dengan luasan area berapa, nah nanti dimulainya kapan, misalnya ini dalam waktu 2 minggu. Nah nanti kan ada progresnya masing-masing. Pada saat seminggu, oh rupanya ternyata hujan. Nah, nanti harus dicek dulu kira-kira benar enggak ya ini datanya yang kita peroleh dari yang itu masih tetap sesuai spesifikasi yang kita perlukan. Ya tetap lagi cek berat isi keringnya bagaimana, kadar air optimumnya bagaimana gitu. Atau bisa juga kalau memang yakin ini tidak masalah, mungkin oke, hujannya cuma tidak terlalu deras. Mungkin kita cek nanti di final ya, setelah selesai semua baru kita cek. Boleh juga misalnya kalau yakin, tapi bagusnya kalau Ibu sarankan, karena memang faktor yang musuh utama kalau di tanah itu air ya, musuh utamanya itu kan di air ya, apalagi kalau pembangunannya itu mulai biasanya kan di akhir tahun seperti ini. Nah, yang paling penghambat waktunya itu kurva S-nya itu tidak kadang sesuai, suka minus ya. Nah, gara-gara nanti ya tadi air ya, faktor cuaca yang hujan misalnya ya. Bagas ya. Bagas. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya sudah jelas, Bu. Oke, ada lagi? Bu, untuk tugas yang tadi itu digabung dengan yang minggu depan atau bagaimana, Bu? Ya, gabung aja nanti di minggu depan. Ya, jadi nanti minggu depan tuh ada soal ya, latihan tugas, nah gabung dengan yang ini nanti. Jadi deadline-nya kapan, Bu, kira-kira, Bu? Nanti minggu depan, kalau tugasnya minggu depan, nanti minggu depannya lagi kumpulnya. Oh, berarti barengan aja, Bu, ya? Ya, dengan barengan. yang itu. Ya, makasih, Bu.
Oke. Nah, minggu depan materi Ibu kan yang konsolidasi ya. Nah, jadi nanti tolong kalian download materinya yang konsolidasi ya. Sama nanti kalian video ya, video praktikum yang konsolidasi itu. Jadi nanti konsolidasi itu Ibu buat 2 kali pertemuan lah. Jadi satu kita ngitung untuk yang praktikum sama mencari beberapa parameter konsolidasi. Nah, kalau minggu depannya lagi itu nanti kita ngitung yang sampai penurunan konsolidasi ya, sampai dapat CV ya. Jadi nanti ada 2 tugas, 2 kali tugas. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Dak? Sebelum Ibu mau absen dulu, tolong videonya dihidupkan. Ibu copy dulu yang lagi izin-izin ini. Oke, videonya tolong dihidupkan ya. Ini layar pertama yang rombongannya Mufaza, Nabila. Oke, Ibu screenshot. Kemudian rombongannya yang kedua, Nicholas ya, Nicholas. Pension. Ada pertanyaan, Dana? Yang untuk ininya sudah dibeli nggak? Yang Ibu suruh ada apa? Fleksibel rulernya itu sudah dibeli belum? Sudah dibeli nggak? Belum, Bu. Belum. Nah, nanti beli ya. Karena Sudah, minggu Bu. depan. Ada yang sudah beli nggak? Ada yang udah dapat belum? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang sudah? Siapa tadi yang ngomong? Indri. Indri udah beli ya? Tidak. Berapa harganya Indri? Yang fleksibel itu 30-an, Bu. 30. Kalau yang Berapa ini panjang itu? Karena kan dia itu semakin panjang berapa senti itu kan? Itu berapa senti yang Indri beli? Bagusnya kalau dia jangan 10 cm, 10 cm kecilan. Bagusnya paling enggak 30 cm nanti. Sisanya masih di 40.000 kalau nggak salah. Ya, kalaupun ini yang atau satu lagi yang 30. Berapa? 30 cm ya? 30. Ya, Bu. Oh, ya sudah. Karena minggu depan kita gambar grafiknya ya untuk dapetin nilai apa konsolidasinya nanti kita pakai grafik itu nanti ya. Nanti kita gambar secara manual ya, kita belajar ngitung CV, ngitung ininya. Nah, kita pakai metode grafik ya, metode yang manual nanti. Oke, yang lain nanti juga tolong beli ya masing-masing ya. Sama seperti yang lengkungan kita buat W optimum tadi ya. Nah, itu digambarnya juga pakai yang flexible ruler itu atau pakai yang apa Mister Wayangnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kira-kira? Sudah? Oke, kalau nggak ada berarti buku praktikumnya bisa di-download nggak di e-learning-nya? Ketua kelas, coba ketua kelas. Buku praktikum bisa di-download? Mana ketua kelas kita? Iya, Bu. Bisa di-download, Alif? Dites dulu, Bu. Nah, ini belum ini berarti ya materinya. Maksud Ibu download ya. Jadi nanti bisa. tahu. Iya, Bu. Bisa ya? Bisa ya, Nabila ya? Oke. Nah, Iya, Bu. sama Bisa, yang Bu. bisa ya. Bisa, Bu. Yang e-learning absen bisa nggak pagi tadi? Bisa. Oke. Karena kalau kayak minggu kemarin kadang kalau pagi servernya suka nggak bagus e-learning.
Oleh nanti kalau yang ini berarti sudah bisa semua ya absen ya, nggak masalah. Nanti tinggal Ibu bandingkan dengan yang absen yang Zoom-nya. Oke, kalau nggak ada, berarti kuliah mekanika tanah kita untuk yang pemadatan cukup sampai sini dulu. Nah, tolong kalian nanti download materi yang di e-learning-nya yang konsolidasi. Ya, termasuk juga yang praktikumnya. Jadi nanti minggu depan itu 2 kali pertemuan lah ya, konsolidasi. Nanti tolong kalian pelajari dulu. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan pada saat kuliah minggu depan itu nanti bisa ditanyakan. Oke ya. Oke, berarti kuliah mekanika tanah kita pagi ini selesai. Tolong kerjakan tugas 1 soal tadi. Ya, jadi tidak numpuk nanti karena minggu depan nanti ada lagi tugas. Ya, Ibu lupa 2 atau 3 soal minggu depan itu. Oke, kuliah mekanika tanah pagi ini selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya.